Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami berjumpa lagi lewat Zoom meeting ini. Tuhan, tolonglah, hadirlah Engkau di setiap hati kami masing-masing. Pimpinlah kami Tuhan. Berkati semua koneksi jaringan supaya berjalan dengan baik dan seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik. Tuhan, berikan kekuatan kesabaran kepada peserta didik kami, orang tua maupun seluruh guru-guru. Tolonglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi dulu, hai anak-anak, taatilah 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat Efesus 6 ayat 1. Sekarang kita cepat nyanyinya ya, cepat. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat Efesus 6 ayat 1. Bagus, sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat Efesus 6 ayat 1. Sekarang Ibu guru mute dulu semuanya ya. Ibu guru mute semuanya dulu. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kamu tidak usah buka Alkitab, biar Ibu guru saja yang membaca dari sini ya. Nanti kalau mau bertanya, silakan tunjuk thumbnya, lalu Ibu guru panggil orangnya baru boleh bicara supaya semuanya tertib ya. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ibu guru yang membaca Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dia baik. Kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Kalau kita bisa lihat Tuhan, kita bisa mati. Karena tubuh kita ini tidak dirancang untuk melihat Tuhan. Ya, tapi suatu saat nanti Tuhan janji, Dia akan kasih kita tubuh yang baru yang bisa melihat Dia. Ya, kepada siapa Tuhan janji bisa melihat Tuhan? Kepada orang yang melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan hari ini? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Untuk apa saya menaati orang tua saya? Supaya kita mendapat berkat janji Tuhan. Siapa yang menghormati orang tuanya akan mendapat umur panjang dan berbahagia. Ya, udah panjang umurnya bahagia lagi. Bukan panjang umur tapi sakit-sakitan, bukan. Panjang umur berbahagia. Ya, jadi bagaimana caranya menghormati orang tua? Ya didengarkan orang tuanya. Katanya, Kailin, sebelum tidur berdoa dulu ya nak. Iya mama, lalu dilakukan. Jangan dibilang iya tapi enggak dilakukan. Ingat, sesudah bangun tidur berdoa ya nak. Iya papa. Lalu dilakukan, jangan tidak dilakukan. Itulah tandanya anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan ya. Tapi kalau orang tuanya suruh, Serapim, ambil dulu mangga tetangga kita itu nak, enggak boleh. Ya, itu tidak di dalam Tuhan mengambil tetangga
mengambil mangga tetangga orang lain, tidak bisa. Ya, tapi orang tua tidak pernah mengajarkan yang tidak baik, selalu mengajarkan yang baik, karena dia adalah wakil Tuhan. Dia harus menceritakan, orang tua harus menceritakan betapa baiknya Tuhan. Sampai hari ini kita bisa ada itu semua oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Ya, hai anak-anak, taatilah hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dia. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan yang tidak terlihat? Kita harus menghormati wakilnya, ya, orang tua. Lihatlah orang tua. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa perjuangan orang tua tidaklah mudah. Menjadi orang tua sangat sulit sekali. Ya, waktu kamu di dalam kandungan mama, susah sekali mamanya, mau tidur susah karena ada anaknya di dalam gelisah, kepanasan. Setelah lahir, susah juga tidur, malam-malam nangis, setiap 2 jam nangis. Papa dan mamanya gantian tidurnya, kadang pun tidak tidur. Supaya apa? Supaya mana tahu kamu pipis, biar diganti popoknya, ataupun buang air besar harus dibersihkan supaya jangan ada kuman. Sudah besar, ya sudah besar orang tuanya bekerja lagi. Sejak kecil sampai besar orang tuanya bekerja, belikan kamu makanan, belikan kamu pakaian sekolah, bayar uang sekolahnya, belikan kamu susu, semua kebutuhan kamu dicukupkan. Papanya bekerja, mamanya bekerja, ya, pagi sampai sore, pulang-pulang nanti masih ngurus kamu juga. Itu semua dilakukan oleh orang tua. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan harus hormat kepada orang tua, harus taat kepada orang tua. Ya, oke. Coba Ibu Guru mau tanya satu-satu dulu. Hidupkan mikrofonnya yang Ibu Guru panggil namanya. Hal apa saja yang dapat kamu lakukan bahwa kamu menghormati orang tuamu? Coba, si Claudia, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu sebagai wakil Tuhan di dunia? Membantu mencuci piring. Membantu mencuci piring. Si Adriel. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Chelsea. Membantu mengambilkan jemuran kain. Oke, Jonathan. Kurang jelas ya suaranya. Coba sekali lagi Jonathan. Membuang sampah. Oh, membuang sampah. Oke, si Nehan. Mendengarkan orang tua. Mendengarkan perkataan orang tua. Gimana contohnya, Nehan? Membantu ibu menyapu. Membantu ibu menyapu. Patuh. Patuh, contohnya patuh bagaimana, Erik? Contohnya? Kalau disuruh ikut doa, ikut. Aleta. Didengarkan. Iya, kalau dinasehati didengarkan. Ada yang dinasehati marah-marah. Ya, kalau misalnya salah, Aleta kamu salah, tidak boleh begini. Iya Mama, terima kasih ya sudah menasehati Aleta. Jangan pula dinasehati malah marah-marah dia. Mama begini, apa begini. Jadi dimarahi orang tuanya dinasehati anaknya. Enggak boleh. Kalau dinasehati ucapkan terima kasih Mama, terima kasih Papa sudah menasehati saya. Yang salah diberitahu. Jangan sudah salah dinasihati dikasih tahu malah marah-marah anaknya, nangis pula anaknya. Di mall, contohnya di mall. Mama itu ada boneka cantik Mama. Lalu mamanya bilang, Nak, jangan dulu beli boneka ini ya, uang Mama kurang, atau nanti kita beli. Dia tidak mau mendengarkan, malah nangis di mall.
berteriak-teriak, nangis sampai kedengaran sama orang. Itu bagus tidak? Coba jawab dulu Noah Panjaitan, bagus tidak gitu? Kalau kita diajak ke mall, membeli barang, kamu lihat barang, rupanya kamu mau barang, contoh si Noah Panjaitan mau pengen robot, ya, mainan robot. Rupanya mamanya bilang, jangan dulu sekarang ya sayang, nanti dibeli ya, uang mama tidak cukup, ya. Kalau anak yang baik pasti dia mendengarkan, iya mama. Tapi kalau anaknya tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, tidak mau, harus sekarang, nangis, harus sekarang. Semua orang yang lihat dia di mall nangis. Bagus tidak itu, Noah Panjaitan? Enggak, Miss. Bagus sih gitu, bagus. Bagus, Miss. Jonathan, bagus nggak gitu? Kalau orang tuanya bilang, jangan sekarang dulu beli mainannya ya nak. Lalu anaknya nggak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, nangis-nangis dia di mall. Bagus tidak? Miss. Bagus tidak? Miss, tidak, Miss. No, tidak bagus ya. Tidak bagus. Oke. Sekarang kamu buka bukunya halaman 3. Oke, open your book page 3. Serapim baca halaman 3. Tanggung jawab anak kepada orang tua sebagai wakil Allah. Hidupkan mikrofonnya, nak. Oleh karena orang tua kita adalah wakil Allah, sudah sepatutnya lah kita menghormati dan menghargai mereka. Seperti dalam Efesus 6 ayat 1-3. Ini adalah sesuatu perintah yang penting firman Tuhan mengatakan jika kita menghormati orang tua kita akan berbahagia dan umur panjang. Stop. Bagaimana? Stop. Sambung Erik. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita, misalnya dengan cara mendengar dan melakukan setiap nasihat mereka, sopan dan tidak berbicara kasar kepada mereka ketika mereka bertambah tua. Kita harus Stop. Sambung Tuan Simanjuntak. Sambung Tuan. Kita harus peduli ketika mereka bertambah tua, kita harus peduli. Sambung. Dan air. Kita pada saat yang kita sedang menikmati. Oke, koneksinya mungkin kurang bagus ya. Oke, ketika mereka bertambah tua, kita harus peduli dan merawat mereka dengan tulus karena mereka sudah membesarkan, merawat dan mengasihi kita. Ya, Serapim angkat tangan. Ada apa, Serapim? Nggak ada apa-apa, Miss. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ketika kita mampu menghormati dan menghargai orang tua, pada saat yang sama kita sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi siapa yang menghargai orang tuanya berarti menghargai Tuhan. Jason, angkat tangan. What's wrong? Ada apa, Jason? Any question? Tidak ya? Oke, tunggu Ibu Guru jelaskan dulu.
Ketika orang tua kita bertambah tua, kita harus peduli dan merawat mereka dengan tulus karena mereka sudah membesarkan, merawat dan mengasihi kita. Suatu saat nanti kamu akan bertambah besar. Seperti Miss ini, ya, seperti Miss ini bertambah besar. Orang tuanya bertambah tua, ya. Suatu saat nanti kamu akan bertambah besar, orang tuamu akan bertambah tua. Nah, tolong semuanya mikrofonnya di turn off. Turn off mikrofonnya. Ya, di turn off dulu. Oke. Ketika kamu suatu saat nanti kamu akan besar, ya. Si Claudia seperti Miss sudah dewasa, suatu hari nanti si Tuan Simanjuntak sudah dewasa, orang tuanya bertambah tua, ya. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati orang tuanya, ya, nanti gantian kalau orang tuanya sudah tua, gantian kamu yang merawat orang tuanya. Sekarang orang tuanya yang merawat kamu. Nanti kalau kamu sudah besar, orang tuanya sudah tua, harus merawat orang tuanya. Supaya apa? Supaya kita melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan senang dengan orang itu. Kalau Tuhan senang, apa yang tidak dikasih oleh Tuhan? Dikasih umur yang panjang, dikasih berkat yang berlimpah, dikasih kesehatan, semua dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa siapa yang mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati orang itu. Saya yang bertanya, siapa yang bisa menjawab? Sawyer Tam. Hukum kelima, apa isinya? Erik. Bagus, Erik. Menghormati orang tua. Ya, hormatilah orang tuamu, Jeremia. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Bagus, Noah Turnip. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Iya, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita di mana? Di Indonesia, ya. Hormati orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Dengarkan nasihat mereka. Jangan bicara kasar sama orang tua. Kalau bilang orang tuanya, woi, ambil dulu, woi. Nggak boleh gitu, ya. Pak, Ma, tolong ini, tolong diambilkan gitu, ya. Apalagi nggak bicara kasar, sopan sama orang tua. Kalau orang tua sudah tua, nanti kamu sudah besar, harus merawat orang tua, ya. Itu dia. Oke, mari kita berdoa. Time is running out. Waktunya sudah hampir habis. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini untuk melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua kami dan taat kepada orang tua kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua kami, supaya Tuhan disenangkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bye-bye all, see you, nice to meet you, senang jumpa dengan kamu, senang jumpa dengan kalian, bye. Bye.